warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang e-commerce untuk memenuhi tugas UTS. Pengertian e-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli konsumen secara elektronik melalui media internet. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis perusahaan dengan teknologi elektronik yang menghubungkan antara konsumen, masyarakat, dan dalam bentuk transaksi elektronik dan lainnya. Saya akan menjelaskan tentang manfaat e-commerce yang jarang diketahui. Pertama, menemukan titik buta atau celah pasar dengan cepat. Sudah banyak orang yang tahu tentang manfaat e-commerce yang dapat membantu dan menjangkau konsumen yang lebih luas daripada toko offline. Kedua, bisnis dapat melakukan atau terus berjalan selama 24/7. Bisa dirasakan para pebisnis, yaitu bisnis dapat berlaku selama 24 jam per 7 hari. Sebelum tren preset e-commerce pintar ada, banyak pelaku bisnis yang hanya dapat melakukan transaksi pada jam kerja. 3. E-commerce sebagai personal shopper. Manfaat e-commerce bukan lagi sekedar menjadi pengganti toko offline. Lebih dari itu, kini e-commerce sudah menjadi personal shopper. 4. Go global. Tunjukkan produk unggul kamu kepada dunia. Bukan rahasia lagi bahwa internet telah menjadi dunia ketiga dan menjadi peluang bisnis yang lebih baik. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari e-commerce. Kelebihan e-commerce yang pertama itu meningkatkan transaksi antar wilayah. Jadi, proses jual beli yang dulunya hanya dilakukan untuk lingkungan dekat, sekarang bisa lebih luas lagi. Yang kedua itu ada meningkatkan market expose. Secara tidak langsung, kelebihan dan kekurangan e-commerce itu meningkatkan ekspor dari toko tersebut sehingga akan lebih dikenal oleh konsumen luas. Yang ketiga itu tidak membutuhkan toko fisik. Jadi pembeli itu tidak harus bertemu secara langsung, jadi melalui online juga bisa. Yang keempat, bisa menjadi dropshipper. Jadi pemilik bisnis konsumen itu bisa mendapatkan keuntungan dari sistem dropshipper ini. Yang kelima, pengelola usaha lebih mudah. Jadi Anda tidak perlu pusing tentang bagaimana proses transaksi. Jadi pembelian itu lebih mudah karena transaksi secara online. Di sini ada kekurangan dari e-commerce. Yang pertama, masalah keamanan. Jadi dalam transaksi e-commerce itu masih banyak penipuan sehingga merugikan banyak konsumen. Yang kedua, ketidaksesuaian produk. Barang yang dikirim itu tidak sesuai dengan yang dipesan. Untuk menghindari resiko ini, penting bagi konsumen itu untuk pintar-pintar memilih toko yang emang sudah terpercaya. Yang ketiga, kerugian tidak terduga. Hal ini bisa terjadi salah satunya penjual yang melakukan penipuan sehingga membuat nama seluruh toko di platform e-commerce menjadi buruk di mata konsumen. Selanjutnya, contoh dari e-commerce ada Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Nah, jenis pasar yang digunakan oleh Shopee awalnya mereka menggunakan C2C atau konsumen to konsumen, tapi sekarang sudah beralih menjadi B2C atau business to consumer. Untuk Lazada sendiri, mereka menggunakan jenis bisnis B2B2C, di mana mereka menjualkan produk mereka dalam platform yang telah disediakan oleh perusahaan. Yang terakhir ada Tokopedia, di mana jenis bisnis yang mereka gunakan adalah B2B. Sebagai perusahaan teknologi Indonesia yang menyediakan berbagai layanan teknologi yang komprehensif, Tokopedia terus berkomitmen untuk mengembangkan semua teknologi yang sudah ada di Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis e-commerce, yaitu ada 7. Yang pertama ada B2B, yaitu business to business, yaitu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang kedua ada B2C, business to customer, yaitu perusahaan ke customer-nya. Yang ketiga ada C2C, yaitu customer to customer, yaitu customer ke customer lainnya. Yang keempat ada C2B, customer to business, yaitu customer ke perusahaan. Yang kelima ada B2A, yaitu business to administration. Yang keenam ada C2A, yaitu customer to administration. Yang ketujuh ada O2O, yaitu online to offline.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.